Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai mikroskop dalam mata pelajaran hematologi praktikum kali ini. Seperti biasa, sebelum memulai aktivitas selalu kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mikroskop. Pengertian dari mikroskop sebenarnya merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil karena sangat kecilnya objek yang diamati sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang bisa diamati menggunakan mikroskop diantaranya adalah mikroorganisme, jaringan tumbuhan atau hewan, bakteri hingga virus. Mikroskop sendiri merupakan serapan dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari dua kata, mikro yang berarti adalah kecil dan skopien yang berarti melihat. Dari dua suku kata ini bisa kita simpulkan bahwa mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat sesuatu dengan ukuran yang sangat kecil. Sejarah dari mikroskop itu sendiri adalah berawal dari ditemukannya kaca oleh bangsa Romawi sekitar pada abad ke-1 Masehi atau sekitar tahun 100. Mereka memulai menggunakan menguji dan bereksperimen dengan berbagai bentuk kaca yang bening. Pada suatu kondisi, mereka menemukan sebuah kaca dengan struktur tebal pada bagian tengah dan tipis pada tepi pinggirannya. Mungkin ini yang dimaksud dengan lensa cembung pada saat itu. Mereka mulai menyadari dan menggunakan lensa tersebut untuk melihat benda-benda di sekitar mereka. Dan ternyata menjadi terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Jadi, benarlah bahwa mikroskop bermula dari ditemukannya kaca, lalu kemudian ditemukannya lensa cembung, dan digunakannya lensa cembung untuk melihat benda dengan ukuran yang kecil, bahkan digunakan untuk memfokuskan cahaya matahari sehingga bisa membakar benda-benda tertentu seperti kertas. Lensa yang ditemukan bangsa Romawi tidak banyak digunakan hingga pada abad ke-13. Hingga kemudian terdapat pengrajin lensa yang memproduksi lensa untuk dijadikan kacamata. Mikroskop sederhana yang paling awal ditemukan merupakan kaca pembesar dengan pembesaran sekitar 6-10 kali pembesaran. Hal-hal yang paling umum dan sering diamati adalah serangga kecil, kutu. Awalnya kaca pembesar ini memiliki sebutan dengan nama Flea glazes. Pada penemuan awal, mikroskop ini ditemukan oleh 4 orang ternama. Salah satunya adalah Zacharias Janssen and Hans. Sekitar tahun 1590, Zacharias Janssen dan ayahnya Hans membuat eksperimen dengan lensa cembung ini. Mereka mencoba memasukkan beberapa lensa cembung ke dalam tabung dan menciptakan penemuan yang sangat penting. Pada eksperimen ini ditemukan bahwa objek di ujung tabung menjadi terlihat begitu besar, melebihi kaca pembesar atau mikroskop sederhana pada versi sebelumnya. Zacharias Janssen dan Hans ternyata baru saja menemukan mikroskop majemuk atau dikenal dengan istilah mikroskop yang menggunakan 2 lensa atau lebih. Kemudian Galileo Galilei mendengar eksperimen yang dilakukan oleh Janssen dan Hans, kemudian ia mulai bereksperimen sendiri. Galileo mulai menggambarkan prinsip-prinsip dari lensa, cahaya dan menerapkannya pada mikroskop dan teleskop. Ia juga mulai menambahkan alat pemfokusan pada mikroskopnya dan menjelajahi langit dengan teleskopnya. Di negara lain, terdapat Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda yang menjadi penemu lensa dan kaca pembesar. Ia tertarik untuk mengamati dan menghitung jumlah benang di kain tenun. Anthony menjadi sangat tertarik dengan lensa. Ia mulai belajar membuat lensa, menggiling dan memolesnya hingga mencapai ukuran dan kelengkungan yang tepat. Lensa buatan Anthony ini bahkan mampu melakukan pembesaran hingga 270 kali pembesaran. Leeuwenhoek menjadi
terlibat lebih dalam sains dan ilmu pengetahuan dengan mikroskop buatannya. Hal-hal baru yang kemudian diamati oleh beliau adalah bakteri, ragi, sel, darah, dan banyak binatang kecil yang ada pada setetes air. Sekitar tahun 1632 sampai dengan 1723, Anthony van Leeuwenhoek menjadi terkenal dan dipanggil dengan sebutan Father of Microscopy atau yang disebut Bapak Mikroskop. Di sisi lain, Robert Hooke, seorang berkebangsaan Inggris atau disebut juga sebagai English Father of Microscopy, juga merupakan orang yang berpengaruh besar dalam menciptakan desain mikroskop yang tepat. Beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bekerja dengan mikroskop. Hingga sekitar pertengahan abad ke-19, peradaban mikroskop dibuat hingga muncul berbagai instrumen berkualitas seperti mikroskop saat ini di hadapan kita. Beberapa negara yang pernah menjadi produsen mikroskop adalah Jerman, Amerika, Jepang, Italia, dan Cina. Mikroskop dari negara-negara tersebut adalah mikroskop yang familiar yang kita gunakan di berbagai laboratorium di rumah sakit. Kemudian apa sih fungsi dari mikroskop itu sendiri? Secara gambaran umum, fungsi utama dari mikroskop adalah untuk melihat benda dalam ukuran yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada beberapa objek berukuran mikroskopis yang biasa diamati dengan mikroskop, diantaranya jaringan pada hewan, jaringan pada tumbuhan, virus, bakteri, dan protozoa. Kemudian jenis-jenis mikroskop. Mikroskop pada umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis mikroskop cahaya dan jenis mikroskop elektron. Jenis mikroskop cahaya ini adalah yang benar-benar memanfaatkan cahaya alami atau buatan sebagai sumber energi untuk memperbesar bayangan objek. Cahaya yang digunakan bisa menggunakan cahaya alami seperti matahari atau cahaya buatan seperti lampu. Cahaya ini juga dibantu oleh lensa untuk memfokuskan pada objek yang akan diamati. Dalam mikroskop jenis cahaya ini terdapat 4 macam pembesaran. Pertama 4 kali pembesaran, 10 kali pembesaran, 40 kali pembesaran, dan 100 kali pembesaran. Jenis mikroskop cahaya ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu mikroskop monokuler. Salah satunya merupakan jenis mikroskop yang masuk kategori mikroskop cahaya karena disebut monokuler. Mikroskop ini hanya menggunakan satu lensa okuler saja untuk mengamati objek yang diletakkan pada meja preparat. Jenis mikroskop monokuler merupakan jenis mikroskop dengan desain pertama kali ditemukan, karena jika dilihat dari bentuknya, mikroskop ini masih kelihatan jadul dan ketinggalan zaman. Mikroskop monokuler biasanya digunakan untuk mengamati objek dengan satu mata saja. Untuk membedakan antara mikroskop monokuler, binokuler, dan trinokuler, bisa kita lihat dalam berbagai gambar berikut. Kemudian ini merupakan contoh dari mikroskop binokuler yang terdapat pada gambar. Mikroskop tipe masih dalam bentuk jenis mikroskop cahaya. Yang membedakannya adalah jumlah lensa okuler. Jika pada mikroskop monokuler hanya terdapat 1, pada mikroskop binokuler terdapat 2 lensa okuler. Itu yang menyebabkan disebutnya binokuler, B diartikan 2. Fungsi dari mikroskop binokuler yaitu untuk melakukan pemeriksaan makanan herbal dan bahan makanan. Dalam bidang biologi, mengidentifikasi struktur sel hewan atau tumbuhan. Dalam bidang gemologi dan earth science, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis mineral dan batuan, atau melakukan analisis pada batu permata. Bisa digunakan untuk material research.
untuk keperluan forensik atau menganalisa dan mengidentifikasi barang-barang palsu. Dalam dunia kedokteran digunakan untuk pemeriksaan kulit dan sel dan tes darah. Dalam lingkungan bisa digunakan untuk menganalisa air atau hidrogeologi di perairan dan instalasi pengolahan limbah. Ini salah satu contoh jenis mikroskop binokuler. Spesifikasinya terdapat optical head, objective revolver, objective lensa, eyepiece, condenser illumination, microscope stage, stand, further equipments, terdiri dari lensa diafragma, filter holder, height adjustment, glass filter yang mengatur cahaya. Dia bisa menggunakan cahaya biru, cahaya kuning, dan cahaya hijau. Yang kemudian jenis mikroskop cahaya yang terakhir adalah mikroskop trinokuler, merupakan jenis mikroskop tipe cahaya. Jika pada mikroskop monokuler hanya bisa diamati dengan satu mata, mikroskop binokuler dengan dua mata lensa, maka trinokuler bisa dipasangkan kamera untuk lensa mata yang ketiganya, sehingga bisa diamati menggunakan monitor. Biasanya mikroskop trinokuler ini adalah mikroskop yang digunakan dalam berbagai riset dalam bentuk sains ya, dalam pembelajaran ya. Biasanya ini digunakan oleh dosen-dosen di Fakultas Kedokteran untuk menyampaikan mengenai materi-materi kedokteran. Jadi mahasiswa tidak harus melihat langsung satu persatu ke dalam mikroskop, tetapi di mikroskop trinokuler ini bisa dihubungkan dengan menggunakan kamera atau proyektor. Jadi bisa melihat sampel secara bersamaan, secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah jenis mikroskop elektron, merupakan jenis mikroskop yang bekerja dengan menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek. Mikroskop jenis ini menggunakan medan magnet sebagai pengganti lensa untuk mempusatkan energi pada objek yang diamati. Jika pada mikroskop cahaya pembesaran yang umum adalah 100 kali pembesaran, maka pada mikroskop elektron jumlah pembesaran bisa hingga 2 juta kali pembesaran, baik menggunakan metode elektrostatik maupun elektromagnetik. Ada dua jenis mikroskop elektron, yaitu satu scanning electron microscope (SEM), yang kedua adalah transmission electron microscope atau TEM. Akan tetapi dalam pembelajaran kita di laboratorium hematologi ini, selama menjalani jenjang pendidikan, kita hanya menggunakan jenis mikroskop monokuler atau binokuler. Itu sudah cukup bisa kita gunakan dalam praktikum kita sehari-hari di laboratorium. Berikut kita masuk kepada bagian mikroskop dan fungsinya. Bagian dari mikroskop yang paling atas yaitu lensa okuler. Lensa okulernya terdapat satu buah. Ini dinamakan sebagai mikroskop monokuler. Ini merupakan bagian tabung. Bagian tabung ini adalah yang menghubungkan antara objek yang kita lihat kepada lensa yang ada di mata kita. Ini merupakan makrometer skrup untuk menaikkan dan menurunkan lensa menuju meja objek. Mikrometer skrup ini untuk pengarah secara halus. Bagian pegangan ini adalah yang menghubungkan antara stand meja objek dengan lensa dan juga tabung, atau bisa disebut bagian dari badan mikroskop.
Yang bagian ini berbentuk kotak ini adalah meja objek. Meja objek, ada sendi inklasi, dan ini kaki sebagai tumpuan dari mikroskop, cermin yang untuk mengatur pencahayaan, diafragma ini mengatur pencahayaan yang dipantulkan dari cermin menuju objek yang kita amati. Diafragma ini difungsikan untuk mengatur cahaya tergantung dari pembesaran yang akan kita gunakan. Kondensor ini untuk sama seperti diafragma mengatur cahaya, akan tetapi kondensor ini berperan sebagai pengatur cahaya dalam beberapa pembesaran tertentu. Jika pembesaran 100 itu kondensor itu dinaikkan secara full, pembesaran 10 itu turun ke bawah, pembesaran 40 dia menggantung. Ini meja benda untuk menaruh preparat fungsinya. Lensa objektif ini ada lensa pembesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Lensa objek ini digunakan tergantung objek yang akan kita amati. Revolver ini sebagai tempat menyimpan lensa objek. Untuk lebih lanjutnya, nanti siswa dan siswi sekalian bisa menggunakan mikroskop ini secara langsung di pertemuan berikutnya di laboratorium hematologi. Fungsi-fungsi dari bagian-bagian mikroskop, ada lensa okuler yang tadi seperti saya sampaikan, lensa objektif, revolver mikroskop, meja preparat, kaki penyangga, diafragma, lengan mikroskop, skala preparat, makro dan mikrometerskop, tuas pengatur kecahayaan, atau kecerahan, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Tahapan dan cara menggunakan mikroskop jenis cahaya. Mikroskop harus diletakkan pada meja yang datar dan stabil, ya. Dipastikan dia diletakkan pada dataran yang tidak mudah goyah. Jika mikroskop menggunakan sumber listrik untuk media untuk media pengamatan objek, pastikan kabel mikroskop menjangkau sumber listrik dan dihubungkan secara langsung. Sediakan objek yang akan diamati dengan mikroskop dan letakkan dekat dengan mikroskop. Kendorkan terlebih dahulu makrometer supaya penempatan objek pada meja preparat bisa dilakukan dengan mudah. Preparasi sampel atau objek yang akan diamati dengan mikroskop, lalu letakkan pada meja preparat dan penjepit. Ketika meletakkan preparat di meja preparat, dipastikan preparat yang akan kita periksa itu sudah terjepit dengan pas agar preparat yang kita periksa tetap berada di tempat, serta tidak ketika lensa objek didekatkan, preparat tidak pecah. Kemudian putar revolver untuk memilih pembesaran yang dibutuhkan seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu pembesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, atau 100 kali untuk mengamati objek tergantung pembesaran yang mana yang kita butuhkan. Nyalakan lampu untuk mengamati objek pada meja preparat. Jika menggunakan mikroskop dengan pencahayaan alami atau matahari, tidak perlu melakukan setting cermin untuk memfokuskan cahaya pada objek. Akan tetapi dalam sebagian besar praktikum yang kita lakukan, sumber cahaya yang kita gunakan adalah cahaya buatan atau cahaya listrik, ya. Kemudian berikutnya pemeliharaan dan perawatan mikroskop. Jadi siswa-siswiku sekalian tidak hanya dapat menggunakan mikroskop, tapi tahu bagaimana caranya melakukan pemeliharaan dan perawatan mikroskop
Mikroskop. Pastikan menempatkan mikroskop pada meja datar. Tempatkan mikroskop pada ruangan yang kering dan memiliki suhu ruang, tidak lembab dan tidak terlalu panas di siang hari untuk menghindari timbulnya jamur pada bagian lensa. Matikan lampu mikroskop jika sudah tidak digunakan dan putuskan hubungan listrik dengan cara mencabut kabel power dari stop kontak listrik. Tutup mikroskop dengan kain penutup jika wilayah sekitar laboratorium menimbulkan debu berlebih atau bisa disimpan di dalam lemari kaca. Selalu bersihkan mikroskop setelah digunakan untuk menghindari sisa-sisa noda yang ada menempel pada lensa ataupun jamur yang menyebabkan timbulnya jamur. Gunakan mikroskop secara bijak. Lakukan pengamatan objek dengan cara yang hati-hati, baik saat memutar revolver untuk memilih lensa objektif maupun ketika menggunakan makrometer dan mikrometer skrup. Pastikan mencopot seluruh bagian mikroskop jika ingin dibawa dalam jarak yang cukup jauh untuk menghindari kerusakan komponen. Akan lebih mudah jika disimpan dengan packaging atau dus mikroskop untuk kemudahan saat mikroskop akan dibawa bepergian. Akan tetapi dalam pemeliharaan yang terakhir ini mikroskop kita jarang sekali dibawa untuk bepergian jauh. Jadi cukup di sini mengenai pemeliharaan dan perawatan mikroskop agar diperhatikan dengan baik dan seksama pada saat praktikum nanti di laboratorium. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.